siang Ibu. Siang. Sebelumnya perkenalkan saya Bidan Nadila yang bertugas untuk shift siang hari ini hingga nanti malam. Eh, saya bantu untuk verifikasi identitas Ibu ya Bu ya. Iya. Bisa dibantu dengan Ibu siapa? Ibu Nanda Saputri. Nanda Saputi. Tanggal lahirnya Bu? 27 Oktober 2002. Baik. Untuk rumahnya, alamatnya? Dogen Sidoarjo, Budian Sleman. Baik. Hari ini ada yang bisa saya bantu Bu? Saya ingin menanyakan KB suntik. Nah, saya kan belum pernah melakukan KB tersebut. Makanya saya mau minta penjelasan dari bidan KB suntik itu seperti apa. Baik. Sebelumnya saya izin tanya, apakah ini Ibu baru haid? Iya. Untuk menyusuinya Ibu sedang menyusui tidak? Iya, sedang menyusui. Baik. Jadi nanti karena Ibu ini menyusui, jadi nanti akan saya rekomendasikan untuk pemakaian dari KB suntik Progestin itu yang disuntikan 3 bulan ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, nanti di sini saya akan jelaskan mengenai KB suntik yang 3 bulan itu. Nanti untuk waktunya kurang lebih 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Baik, nanti sembari saya menjelaskan, ini saya ada brosur atau namanya ini leaflet. Sembari saya menjelaskan, biar Ibu pikirannya nggak kemana-mana, Ibu bisa fokus sambil kita baca bareng-bareng ya Bu ya. Iya, baik. Baik, untuk pengertian dari KB suntik itu sendiri, itu KB yang diberikan itu melalui suntikan ya Bu ya. Iya. Itu yang isinya hormon progesteron. Jadi hormon progesteron ini yang tidak mengganggu produksi ASI Ibu, karena kan tadi Ibu menyusui, makanya saya berikan atau saya rekomendasikan untuk menggunakan KB suntik yang 3 bulan ini. Iya. Terus untuk efektivitas dari KB itu sendiri, ini tuh efektivitasnya tinggi Bu. Jadi efektivitasnya tinggi untuk mencegah kehamilan bila digunakan secara teratur dan sesuai jadwal. Dikatakan sesuai jadwal itu, jadi setiap 3 bulan sekali Ibu harus melakukan penyuntikan tersebut ya Bu ya. Iya. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan, jadi untuk kelebihan dari KB ini tuh tidak mengganggu saat berhubungan dan tidak mengganggu produksi ASI, terus tidak memerlukan pemeriksaan panggul. Kadang kan ada yang perlu KB-KB lainnya itu perlu pemeriksaan panggul ya Bu ya, tapi kalau ini tidak. Terus untuk kekurangannya itu ketergantungan pada tenaga kesehatan. Kenapa bisa ketergantungan pada tenaga kesehatan? Karena kan setiap 3 bulan sekali Ibu harus kontrol untuk melakukan suntik KB lagi setiap 3 bulan. Nah, terus untuk kembali suburnya itu lama, jadi bisa 6-12 bulan. Misal Ibu pengen program hamil, nah itu agak lama ya Bu ya untuk masa suburnya. Tapi kan karena ini Ibu masih menyusui, jadi mungkin anaknya umur berapa Bu? 5 bulan. Nah, masih 5 bulan itu sebenarnya bisa aja, cuma nanti kalau misalkan Ibu mau di program itu agak lama ya Bu ya untuk suburnya itu. Terus ini tuh KB-nya itu tidak melindungi dari penyakit menular seksual seperti HIV, hepatitis gitu ya Bu ya. Terus cara penggunaan KB itu disuntikan mulai dari hari pertama haid ya Bu, haid sampai hari ke-7. Jadi nanti ketika Ibu sudah haid, Ibu sudah mantap menggunakan KB ini, Ibu bisa datang ke sini atau datang ke fasilitas kesehatan untuk melakukan penyuntikan KB 3 bulan ini. Terus disuntikannya itu pada bagian bokong tiap 3 bulan sekali. Nah, untuk ketentuan disuntikannya di bokong kanan atau kiri itu bebas aja. Misal Ibu request yang bulan kemarin sudah di bokong bagian kanan, nanti bisa di bagian kiri gitu ya Bu ya. Jadi tidak ada ketentuan untuk harus di kanan terus. Terus cara kerja KB itu menekan pelepasan sel telur, terus mencegah penempelan embrio pada dinding rahim. Jadi kan kalau hamil itu kan nanti embrionya nempel di dinding rahim dan dia berkembang di situ ya Bu ya. Nah, di situ tuh dihambat dengan hormon yang ada pada KB suntik ini. Nah, yang berikutnya itu untuk mengentalkan lendir serviks gitu ya Bu. Nah, terus untuk efek samping dari KB ini nanti itu bisa gangguan berat badan, bisa jadi berat badannya bisa jadi naik drastis, bisa jadi turun drastis. Terus untuk gangguan haid itu nanti bisa saja Ibu tidak haid sama sekali, ataupun Ibu juga bisa cuman mengalami flek-flek setiap bulannya gitu ya Bu ya.
terus ada pusing, mual. Nah, tapi oh. untuk efek samping ini tidak semua pasien itu yang menggunakan KB ini mengalami efek samping tersebut. Jadi tergantung dari kondisi masing-masing tubuh pasien gitu ya Bu ya. Jadi nggak usah khawatir, tidak semua orang mengalami efek samping tersebut. Nah, untuk syarat klien yang bisa menggunakan ini itu yang jelas tuh wanita usia reproduksi. Oh ya. Nah, jadi ketika dia masih ada masa subur, kalau dia sudah menopause kan berarti sudah tidak dalam masa reproduksi ya Bu ya. Nah, terus ini juga bisa digunakan pada ibu menyusui karena tadi hanya berisi hormon progesteron yang itu tidak mengganggu sama sekali produksi ASI. Terus ini juga bisa dipasangkan setelah melahirkan. Terus yang jelas ini syaratnya itu ibu tidak boleh hamil. Terus dan tidak ada riwayat penyakit seperti hipertensi, tumor, kanker, dan gula gitu ya Bu. Baik, sampai sini ada yang ingin Ibu tanyakan? Cukup sih, penjelasannya sudah cukup. Baik, cukup ya Bu ya. Saya izin untuk evaluasi untuk memastikan kalau Ibu itu sudah paham atas penjelasan saya. Jadi saya izin tanya ya Bu ya. Tadi untuk cara penggunaannya atau cara pemasangan jika Ibu sudah mantap itu bisa dilakukan kapan Bu? Dari hari pertama sampai ke-7 masa haid. Nah, baik, Ibu sudah paham ya Bu ya? Iya. Jadi apakah dari yang saya jelaskan tadi kan syaratnya itu harus tidak memiliki riwayat hipertensi, tumor, kanker, dan gula. Apakah Ibu memiliki riwayat penyakit dari salah satu tersebut? Tidak baik. Berarti kemungkinan ini bisa digunakan Ibu ya Bu ya. Terus apakah Ibu sudah mantap untuk menggunakan KB suntik 3 bulan ini? Sebenarnya sudah mantap, tapi untuk lebih lanjutnya saya berkomunikasi dengan suami saya dulu. Baik, nah sebelum saya akhiri ada yang ingin bertanyakan? Sejauh ini cukup sih, penjelasan dari Bu Bidan juga sudah cukup jelas. Ya, sudah bisa dipahami ya Bu ya? Ya, sudah bisa. Nah, setelah ini bisa Ibu diskusikan lagi dengan suami ya Bu ya. Ini bisa dibawa pulang, nanti bisa buat ngasih tahu suaminya gitu ya Bu ya, untuk apa yang ada dari KB suntik ini. Nanti kalau misalkan Ibu sudah mantap, suami juga udah mantap, Ibu bisa datang ke sini atau ke fasilitas kesehatan yang lainnya agar bisa langsung disuntikan. Itu saat tadi ya Bu ya, hari pertama haid sampai hari ke-7 gitu ya. Baik, terima kasih Bu atas kerjasamanya. Selamat siang.